Halo, perkenalkan nama saya Dwi Indah Ayu Kristanti. Teman-teman bisa panggil saya Ayu. Di video kali ini saya akan berbagi pengalaman saya sewaktu mengikuti seleksi beasiswa OSC S2 dan tahap-tahapan atau persiapan apa yang saya lakukan sehingga saya bisa lolos di seleksi OSC S2 Medcom. Sebelum saya mengikuti atau memutuskan untuk mendaftar beasiswa OSC S2 ini, keinginan untuk melanjutkan S2 itu memang sudah ada. Bahkan sebelum saya lulus S1, saya sudah sempat berpikir untuk ingin melanjutkan S2 saya. Sekitar Februari 2023, saya yakin untuk melanjutkan S2. Jadi saya ingin melanjutkan S2 saya untuk program studi Magister Manajemen. Perlu diketahui kalau S1 saya itu di agribisnis. Jadi untuk lanjut S2 ini saya coba cari-cari informasi pasca sarjana di kampus saya sebelumnya. Jadi saya coba menghubungi kampus saya sebelumnya terkait syarat-syarat dan lain-lainnya. Ternyata waktu itu untuk proses pendaftarannya memang belum dibuka. Jadi saya coba tanya ke admin, mereka ternyata jawabnya kemungkinan mereka akan buka di bulan Maret. Tapi di bulan Maret itu selama saya menunggu, memang dari kampus yang akan saya tuju atau kampus alumni saya sebelumnya itu memang belum buka pendaftaran. Jadi selama menunggu itu saya memang sudah mempersiapkan beberapa berkas, bahkan saya juga sudah belajar untuk soal-soal yang kemungkinan akan diujikan untuk saya mengikuti seleksi untuk pasca sarjana, seperti itu. Jadi secara tidak sengaja di bulan Maret itu saya dapat informasi untuk beasiswa OSC S2 ini. Jadi waktu saya coba scroll-scroll di Instagram, ternyata saya secara tidak sengaja muncul informasi terkait beasiswa OSC S2 Medcom. Setelah saya mengetahui informasi ini, jadi dalam satu hari itu saya langsung coba cari informasi beasiswa OSC S2 Medcom itu seperti apa, kemudian manfaat yang nantinya akan saya peroleh jika saya lolos, dan lain-lainnya itu seperti apa. Jadi sekitar 2 atau 3 hari setelah saya dapat informasi terkait beasiswa ini, saya baru memutuskan untuk saya mau mendaftar beasiswa ini. Jadi beasiswa OSC S2 ini adalah beasiswa kuliah pasca sarjana dengan beberapa manfaat yang nantinya akan diperoleh oleh pemenangnya. Beasiswa OSC S2 ini bekerja sama dengan 11 universitas swasta. Kalau tidak salah itu terdiri ada Mercu Buana, UBM, UKDW, terus Universitas Kristen Maranatha, Universitas Islam Malang, dan beberapa universitas swasta lainnya. Teman-teman bisa cari informasi terkait universitas-universitas yang bekerja sama ini di Instagram beasiswa OSC. Jadi saran saya untuk teman-teman yang memang ingin mendaftar atau untuk memperoleh beasiswa OSC ini, baik S1, S2, lebih baik teman-teman follow Instagram beasiswa OSC atau langsung ke web beasiswa OSC. Di sini manfaat dan ketentuan antar kampus akan berbeda. Untuk itu bagi teman-teman yang akan mendaftar untuk beasiswa OSC baik S1 maupun S2, saran saya sebelum teman-teman memutuskan untuk mendaftar, sebaiknya pertimbangkan universitas yang dituju. Apakah universitas yang dituju itu menyediakan program studi yang kita minati atau yang kita inginkan, seperti itu. Jadi selain ketika hal tersebut terkait jurusannya itu bekerja sama atau tidak, kemudian manfaat serta syarat apa yang harus kita penuhi untuk bisa mempertahankan beasiswa OSC S2 ini sampai akhir, saya juga mencari informasi terkait materi.
Jadi materi apa yang nantinya akan diujikan untuk seleksi online. Jadi seleksi beasiswa OSCS 2 waktu itu terdiri atas beberapa tahapan, salah di antaranya itu seleksi online, kemudian berkas, dan final test. Jadi saya mencari informasi untuk seleksi online ini, materi-materi apa yang kemungkinan akan dikeluarkan, seperti itu. Jadi saya persiapkan semuanya, saya cari-cari informasi, kemudian untuk seleksi berkas seperti itu juga. Jadi saya coba cari informasi berkas-berkas apa saja atau kemungkinan yang akan dipersyaratkan atau harus kita lampirkan atau kita kirim. Kemudian untuk final test ini, waktu itu saya coba berpikir kemungkinan final test ini apa. Saya juga coba-coba cari informasi terkait konten apa yang nantinya akan diujikan, seperti itu. Sebenarnya untuk materi seleksi online untuk S2 waktu itu saya tidak dapat informasinya. Di awal saya tidak dapat memang materi apa yang akan diujikan. Jadi waktu itu saya dapat materi yang akan diujikan untuk beasiswa OSCS 1. Tapi saya menggunakan acuan informasi tersebut untuk saya gunakan sebagai bahan ajar, seperti itu. Selain materi itu, waktu itu juga disediakan tryout. Jadi sebelum mengikuti seleksi online yang sebenarnya ada tryout yang disediakan. Jadi saran saya teman-teman bisa ikut tryoutnya minimal 1 kali supaya kita bisa terbiasa dengan soal-soalnya, dengan metode pengerjaannya, dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi selain mempertimbangkan apakah universitas menyediakan program studi yang kita minati, apakah program studi tersebut disertakan dalam beasiswa OSC ini, sebaiknya teman-teman juga memperhatikan terkait manfaat yang diperoleh serta syarat dan ketentuan agar bagaimana beasiswa ini nantinya dapat kita peroleh sampai kita lulus. Bagaimana syarat-syarat kita mempertahankan beasiswa ini. Setelah saya mencari informasi dan mempertimbangkannya, kemudian saya memilih untuk mendaftar beasiswa OSCS 2 UKDW, Fakultas Bisnis Program Studi Magister Manajemen. Dari UKDW sendiri ada 3 fakultas yang disertakan dalam OSCS 2 ini. Kalau tidak salah yaitu teologi, arsitek, dan fakultas bisnis. Jadi saya memilih fakultas bisnis untuk program studinya manajemen, seperti itu. Sedangkan untuk manfaat atau keuntungan yang nantinya akan diperoleh untuk pemenang OSCS 2 2023 ini hampir sama sebenarnya, yaitu bebas kuliah 4 semester seperti itu, terus surat keterangan pemenang. Tapi untuk secara detailnya saya akan bacakan untuk manfaat yang akan diperoleh untuk pemenang OSCS 2 2023 di UKDW. Jadi di UKDW ini, bagi pemenang OSC, mereka akan mendapatkan bebas uang pangkal 100%, bebas uang semester selama 2 tahun atau 4 semester di sini, dengan IPK minimal 3,5 di setiap semesternya. Kemudian surat keterangan pemenang OSC S2 2023. Sedangkan tidak terlepas dari manfaat yang kita peroleh, pastinya ada syarat dan ketentuan-ketentuan bagaimana kita bisa tetap mempertahankan atau memperoleh beasiswa OSC ini secara penuh, seperti itu, sampai kita lulus. Kalau di UKDW itu syarat dan ketentuannya itu yang pertama, bila IPK kurang dari 3,5 maka diberi kesempatan 1 kali memperbaiki di semester berikutnya. Seperti itu, dengan catatan IPK berikutnya minimal harus 3,5. Jadi di sini IPK ya. Bila ternyata di semester berikutnya IPK-nya tidak mencapai 3,5,
maka beasiswa hangus atau diberhentikan untuk semester berikutnya sampai akhirnya kepada mahasiswa tersebut diberikan pilihan. Yang pertama itu membayar seluruh biaya perkuliahan yang tersisa secara mandiri atau undur diri. Kemudian syarat ketiganya yaitu beasiswa hanya diberikan pada mata kuliah yang diambil semester reguler, bukan semester pendek atau kuliah antar semester. Yang keempat, tidak boleh ada mata kuliah yang mengulang. Yang kelima, nilai mata kuliah minimal B. Yang keenam, selama masa studi tidak diperbolehkan cuti. Yang ketujuh, penerima beasiswa wajib terlibat aktif dalam kegiatan Tridharma perguruan tinggi di program studi. Seperti itu. Ya, semoga saya bisa tetap mempertahankan beasiswa OSCS 2 ini sampai saya lulus. Untuk informasi lainnya terkait kampus-kampus yang bekerja sama dengan beasiswa OSC ini, teman-teman bisa memperoleh informasinya melalui IG beasiswa OSC atau bisa langsung ke web beasiswa OSC. Saran saya teman-teman bisa follow IG-nya supaya tidak tertinggal untuk informasi-informasi yang akan diupdate terkait dengan beasiswa. Ini berlaku untuk teman-teman yang akan mengikuti seleksi baik beasiswa S1 maupun S2 ya. Untuk pendaftaran beasiswa OSC S2 Medcom, dulu saya membeli atau melakukan pembelian voucher pendaftaran beasiswa OSC itu di Tokped sebesar 185. Jadi 185.000 ini nantinya akan didonasikan kepada Yayasan Surya Edukasi Bangsa, seperti itu. 185 ini terdiri dari biaya pendaftaran kita dan satu gratis tryout. Jadi kita 185 itu sudah include dengan satu kali tryout. Teman-teman bisa ikut tryoutnya untuk persiapan seperti itu. Jadi waktu itu saya mengikuti tryout itu satu kali, yaitu dari pembelian saya yang pertama ini, di pendaftaran ini. Saya mengikuti setiap tahapannya dari pendaftaran, kemudian tryout satu kali, seleksi online, berkas, dan final test. Sampai akhirnya saya dinyatakan lolos beasiswa S2 Medcom dan memperoleh surat keterangan pemenang beasiswa OSC S2. Sekali lagi untuk tryout, saran saya teman-teman minimal mengikuti satu kali tryout agar teman-teman bisa terbiasa dengan format tes dan kemungkinan-kemungkinan soal yang akan dikeluarkan, seperti itu. Sekian video hari ini saya buat terkait pengalaman saya sewaktu mengikuti seleksi beasiswa OSC S2 Medcom. Seperti itu, bagaimana saya akhirnya memutuskan untuk memilih program studi atau kampus tujuan dan tahap-tahapan apa yang saya pertimbangkan untuk memilih UKDW dan lain-lainnya. Seperti itu tadi, seperti yang di video sebelumnya. Untuk video selanjutnya saya akan membahas persiapan apa saja yang saya lakukan saat saya mengikuti seleksi online. Jadi materi-materi apa dan bagaimana cara belajar saya untuk mempersiapkan mengikuti seleksi online, seperti itu, sampai saya bisa lolos mengikuti seleksi beasiswa OSC. Jadi sedikit informasi, waktu itu saya mengerjakan seleksi online itu sekitar 53 menit seperti itu. Jadi seleksi online ini memang dari informasi yang waktu saya peroleh yaitu berdasarkan nilai tertinggi dan waktu tersingkat. Jadi waktu itu saya mengerjakan selama 53 menit. 53 menit itu ada cerita di sebelumnya yang sebenarnya sudah saya habiskan beberapa menit karena ada kendala, seperti itu. Sampai jumpa di video berikutnya. Untuk teman-teman yang mungkin ada pertanyaan, boleh tulis di komen. Dan tetap semangat buat teman-teman yang sedang atau akan mengikuti seleksi beasiswa OSC ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih.